Halo semua, pada kesempatan kali ini aku bakalan bahas materi tentang perpangkatan. Nah, di layar HP kalian aku sudah kasih satu contoh soal tentang perpangkatan yang pernah aku dapetin waktu USBN kelas 12 lalu. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian harus mengetahui beberapa syarat atau ketentuan yang harus kalian pahami di dalam bilangan berpangkat. Nah, yang pertama yaitu ada perkalian pangkat. Nah, syaratnya itu ini. A pangkat M dikali dengan A pangkat N itu pangkatnya akan ditambah, yaitu AM plus N. Nah, contohnya itu seperti ini. Misalnya 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 2, maka hasilnya akan menjadi 2 pangkat 4 ditambah 2, yaitu 2 pangkat 6. Nah, untuk syarat yang kedua itu ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau pembagian, maka pangkatnya itu akan dikurang. A, M dikurangi N. Nah, contohnya itu, kita pakai contoh yang di atas, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2, maka hasilnya akan 2 pangkat 4 dikurangi 2, maka hasilnya 2 pangkat 2. Nah, bagaimana jika pangkatnya itu pecahan? Misalnya nih, A pangkat M per N dikali A pangkat O per P, maka tetap kita akan jumlahkan pangkatnya. A pangkat M per N ditambah dengan O per P. Namun di sini ada syarat atau ketentuannya, di mana N dan P itu tidak boleh 0. Di sini saya tulis syaratnya, di mana N dan P itu tidak boleh sama dengan 0. Yang keempat, begitu juga dengan pembagian. Jika M per N itu dibagi A pangkat O per P, maka hasilnya A pangkat M per N minus O per P dengan syarat N dan P itu tidak boleh sama dengan 0. Syarat yang kelima yang perlu kalian ketahui yaitu jika bilangan pecahannya itu menjadi penyebut, misalnya A pangkat N, maka bisa kita tulis dengan A pangkat minus N, dengan A pangkat N itu tidak boleh sama dengan 0. Itu tidak sama dengan 0, A pangkat N-nya. Yang keenam ada A pangkat M kurung tutup dipangkatkan lagi N. Jika ada yang seperti ini, maka kalian harus kalikan pangkatnya. Jadi A pangkat M dikali N. Yang selanjutnya yaitu syarat yang ketujuh, jika misalnya ini A dikali B pangkat M, maka pangkat M ini itu harus masuk ke kedua buah bilangan ini, atau dalam konteks ini sekarang huruf. Jadi A pangkat M itu akan dikali dengan B pangkat M. Nah, selanjutnya yang ke-8 itu ada misalnya A pangkat M per N. Ini kita bisa rubah dia menjadi bentuk akar. Jadi bentuk akarnya itu jadi seperti ini, akar pangkat N A pangkat M dengan
A itu harus lebih besar dari 0. Selanjutnya itu yang ke-9. Yang 9 itu hampir sama dengan syarat yang ke-7. Misalnya kalau pangkatnya itu pecahan, dia tetap masuk ke dalam kurung yang keduanya. Dia tetap akan dikalikan dengan kedua bilangan ini. Jadinya dia A pangkat M per N dikali dengan B pangkat M per N. Nah, misalnya kalau syarat yang terakhir ini misalnya dia pecahan A per B pangkat M, maka dia akan tetap juga masuk ke kedua belah bilangan atau huruf. Nah, inilah 10 syarat-syarat bilangan berpangkat yang harus kalian hafal. Ini sangat penting untuk materi-materi kalian. Untuk materi-materi kedepannya kalian belajar matematika di SMA. Ini namanya itu materi dasar yang sangat kalian perlukan. Tidak hanya di matematika, fisika, kimia juga kalian akan memerlukan materi ini. Jadi harus dihafal ya. Nah, jika kalian sudah paham tentang syarat-syarat ini, maka kita akan lanjutkan ke soalnya. Nah, setelah kita paham mengenai sifat-sifat dan juga syarat-syarat dari bilangan berpangkat, maka kita sudah siap untuk menjawab soal USBN ini. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan, jika ada pangkat di luar kurung seperti ini, maka pangkatnya ini harus dikalikan ke dalam. Pangkatnya itu dikalikan ke dalam. Dan ini harus dapat satu per satu, harus dikalikan dengan setiap variabel-variabel yang ada di sini. Pangkat dari variabel yang ada di sini. Jadi kita akan peroleh A pangkat 2 per 3 dikali dengan min 3, jadinya pangkat min 2 dikali dengan B pangkat minus 1 per 3 dikali minus 1 per 3, jadi minus 1 dibagi dengan A pangkat minus 3, jadi A pangkat minus 3 dikali dengan B dikali dengan B pangkat minus 3 dikali 2, jadinya minus 6. Nah, selanjutnya kita akan peroleh, tadi saya juga sudah membahas kalau ada pembagian. Nah, biar tidak bingung saya akan pecah ya. A pangkat minus 2 dibagi dengan A pangkat minus 3 dikali B pangkat 1 per B pangkat minus 6. Nah, jika ada pembagian seperti ini, artinya pangkatnya itu dikurang. Jadi kita peroleh A pangkat minus 2 dikurang dengan minus 3 dikali dengan B pangkat 1 dikurangi dengan minus 6. Jadinya kita dapat A pangkat minus 2 ditambah 3 dikali dengan B pangkat 1 ditambah 6. Sebentar, saya mau geser. Selanjutnya bisa kita dapatkan A pangkat 1 dikali dengan B pangkat 7. Jadi kita peroleh A B pangkat 7. Selesai. Nah, selanjutnya kita cek option. Apakah ada di option? Ternyata jawabannya yang C. Mudah sekali bukan? Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih.